Oke, selamat malam guys. Welcome to the New Year session bersama Rotem FX Family. Dan sekarang kita lagi mantau gol. Tadi M30-nya close sangat strong bearish, spin bar, dan sekarang sih ini udah ada posisi sell ya di sini. Stop loss-nya hanya sekitar 28 pips. Harusnya sih ini turun. Jadi ini pergerakannya dari siang masih di dalam range. Jadi kita manfaatin pergerakan di dalam range-nya. Dia lagi retest sebelum dia nge-break atas atau support atas ini, atau terutama juga yang di sini, berarti dia masih valid, akan tetap dia ke bawah di dalam range ya. Seperti tadi siang yang dijelasin oleh Bro Jonathan, masih tetap pergerakannya di dalam range gini, jadi kita manfaatin sell terus. Tapi overall untuk higher time frame-nya dia masih sangat bullish. Jadi untuk saat ini sih dia nggak ada sentimen ya. Yang perang juga masih berlangsung memang, tapi dia nggak ada sentimen karena masih perangnya masih sama. Dan untuk juga rilis data news, kayaknya belum ada yang memang bisa menggerakkan market saat ini. Coba kita lihat news. Ya, itu tadi barusan di jam 7:20 news jelek untuk USD. Itu building permit, tapi itu efeknya tidak terlalu gede banget. Jadi nanti kita mungkin nunggu jam 9 yang ada new home sales-nya seperti apa. Paling penggerak market malam ini paling di jam 9. Dan juga di jam 9:30 crude oil inventories. That's it. Si Bro RB ini sekarang udah ini belum, udah pakai funding company belum? Oh, kenapa bro? Udah pakai funding company nggak sekarang atau capital pribadi? Pribadi. Oh, pribadi. Yang kemarin ya waktu itu pernah nanya, udah pernah coba? Oh, udah. Cuman yang FTMO di refund ya bro ya, punya aku ya. Di refund? Iya, Kenapa ya? kan udah lolos yang sesi satu tuh, terus dia bilang katanya karena dari Indonesia jadi nggak bisa di refund. Oh, jadi dia sekarang nggak terima ya? Iya, nggak terima. Dia nggak Kalau terima yang ya trader dari apa Indo ya? namanya? Kalau yang funded trade trader ya kalau nggak salah itu masih jalan sih, lagi step 2 sekarang. Oh ya, mantap, mantap, mantap. Berarti si Bro Alben ini udah mulai konsisten lah ya? Belum, Oke. Gabung Fortem dari kapan ya boleh tahu? udah lumayan lama sih, cuman jarang aktif. Jarang aktif ya. Iya, lo di komen-komen juga jarang keluar ya. Iya betul. Nih makanya lagi mau aktif lagi nih. Oh, itu bagus, bagus. Kalau gabung Fortem di tahun lalu ya? Kayaknya iya deh, udah lama, udah tahun lalu kayaknya. Udah lama ya. Iya, Udah pernah one on one dengan Bro Jonathan? one on one belum. Oh, belum ya? Chatan sih udah pernah, tapi belum pernah ketemu langsung sih. Oh, gitu ya. Oh, oke. Kalau ada yang ditanya, tanya aja ya, Bro ya. Jangan Ya. jangan ragu-ragu. Bro, berarti tadi analisanya kan lihat di time frame M30. Kalau Betul. M30-nya itu ada candle apa namanya? Hijau, kemudian merah. Bro ambil posisi pada saat itu ya? Yang ini ya? Ya, gue mulainya gini. Jadi ini kan dia ada Hmm, supply ya. Dia kan terus eh, di daerah sini kan dia coba terus nih, retest terus kan. oke. Nih. Ya.
Nah, ini kan udah triple head nih kenapa? Ini yang apa namanya triple top lah ya. Nah, coba Ya, lihat ya. Ini kan dia sebenarnya kenapa? Ini termasuk zone kuat juga sih sebenarnya resisten ini karena dia ada banyak nih ya, saya bilang. Kalau dilihat dari higher time frame-nya, ini sebenarnya udah dia di ini nih. Dia di apa namanya di resist kuatnya dia. Jadi kemarin dia oke. ngebreak ini mungkin hanya dia liquidity grab aja. Dia ke atas sebelum dia turun. Jadi sebelum dia lanjut naik, dia butuh tenaga dulu, dia mungkin ke bawah. Nah, kemarin kan dia udah ke bawah nih, ya kan? Kemarin sampai Hmm, ke ya, 19.5. Nah, kenapa dia mantul di sini? Karena memang dia di sini ada demand lagi kan kalau dilihat dari H4 atau H1. Nah, ini di bawah sini. Nah, ini jelasnya dia ada H1. Nah, ini kan nah makanya kita sebutin ya ini key level. Ya kan kemarin dia oke. mantul segala macam. Nah, habis itu dia mantul dan ini kan dia udah bikin sideway-nya di sini kan. Nih di zona ini Ya, sekarang bisa dibilang zona sideway. Nah, ini termasuk kuat. Makanya tadi si Jonathan selalu bilang kalau misalnya iya ini kalau zona ini ditembus ke atas, misalnya di harga ini misalnya nih atau ini ya. Ini 180 let's say. 1980 ya. 1980 ya, atau oh sorry 1982. Nah ini sebelum dia break ini bakal itu terus ranging ke bawah sini. Jadi makanya kalau misalnya kayak gini-gini, kalau misalnya kita belajar structure market, ini kan ada banyak supply di M30 kan dia lebih cantik ya dilihatnya di ya. M30. Nah kita manfaatin yuk tuh candle ya M30-nya. Nah coba lihat yang barusan tadi di close kan M30-nya kan keren tuh. Dia kan bearish Hmm, pin bar tuh. ya, Nah, jadi kita manfaati dia ke bawah. Mungkin dia mau retest sampai di sini minimal at least. Jadi 20 pips kan siapa tahu dikasih. Ya oke, kan? oke. Nah, dilihatnya juga ini dari yang tadi yang supply. Ini supply kan ada banyak supply di atas ini kan. Kalau Brolia ini kan ada supply nih, ya kan? Satu, ya kan? Terus di retest lagi di sini. Nah, sebentar. Nah, ini sebenarnya yang dari kiri lah. Dari kiri ini ada dia udah bikin di sini supply nih, ya kan? Terus retest lagi di sini pertama. Terus sebelum dia lanjut turun, ini kan dia udah turun nih. Nah, dia retest lagi nih di sini. Kemudian dia retest lagi di sini, dia bikin another supply. Tapi dia nggak langsung ke bawah, ini lagi dia bikin another supply. Ya kan? Nah, ini dia retest lagi. Nah, kemungkinan besar ini bisa-bisa dia akan ke bawah kayak gini. Gitu. Sebelum pun dia lanjut ke atas, kalaupun dia lanjut ke atas. Biasanya gitu sih. Tapi ya kita nggak tahu ya, namanya market kan bisa aja kita salah lah gitu. Tapi ini makanya kita selalu bilang ini peluang besar kalau kita sell di sini masih bisa dapat lah 10-20 pips. Gitu, Bro. Ini bisa masuk, bro. Sorry. Ini bisa masuk sekarang. Kalau sekarang sih coba lihat dulu ya. Mendingan tunggu dulu deh, tunggu dulu. Kalau kayak gini-gini Oke, oke, biasanya gua ngelihat ke M1-nya sih. oke, Eh, tunggu dulu nanti kalau di candle M1-nya dia ada bearish boleh dicoba. oke, oke. Kalau gua ya, tapi Ya, terkadang kalau Bro Jonathan biasanya dia nggak nunggu itu, biasanya kalau udah di titik tertentu dia coba gitu. oke, oke. Tapi ingat overall dia masih dalam higher time frame-nya dia masih bullish. Makanya kita kalau sell itu nggak boleh gede-gede itunya targetnya. Ya, ya. Welcome Bro Herik. Thank you ya, bro. Yo sama-sama. Bro Heri ada posisi nggak nih? Belum bro, Belum ya. masih masih kosong dari pagi.
Oh ya, ini kayaknya lagi sibuk ya. Iya. Aduh, kerjaan nggak bisa dikompromi. Oh gitu. Jadi baru Ini Bro Albert, kalau misalnya M1-nya ini dia close bearish, boleh dicoba sell. Ini nanti Iya, thank you, thank you. stop lossnya cuma sekitar ya jaga jaga ini aja ya, jaga risk aja ya di atas candle sebelumnya stop lossnya kalau mau. Coba nanti deh masuk lagi deh. Oke, menurut gue sih boleh masuk tuh. Iya, sudah on position, bro. Halo Bro Roy, welcome. Ini harusnya nih candle Bro Roy nih. Ini lo ada sel nggak Bro Roy? Ada, udah TP. Oh mantap. Gol kan, sel gol kan? Oke oke, salam cuan Bro, salam cuan. Ini si Bro Albert juga baru sel barusan. Harusnya sih nyala lanjut turun nih. Lagi running profit biru. Oh mantap mantap. SL-nya itu di 1977.58 ya, bro? Di ini nih SL-nya boleh lah di atas ini sekitar ini 1977 lah. At least 77 ya bagusnya sih 7720 ya. Oke, oke. Thank you, thank you. Yo, sekarang kalau dia beri di situ lagi kemungkinan besar dia bakal lanjut ke atas tuh. Paling tidak mungkin dia akan nge-retest ke zona ini 1979-nya. Malah dia ke atas. Gue mau masuk lagi tapi agak takut. Ya, M30 candlenya udah gitu. Ya, ya taker aja. Apalagi lo udah trade kan Bro Roy. Jadi taker aja. Jangan maksa di trade lagi. Nanti Bro Albe jangan geser-geser stop lossnya ya. Jaga risk aja dulu. Oke, oke. Soalnya kadang gol kayak gini-gini nih. Habis dia nge-break previous candle-nya nanti ujung-ujungnya dia ke bawah lah. Lima menit lagi dia close H1. Waduh.
Iya, Bro Roy. Kalau dia close kayak gini lagi, kita masih harus nunggu lagi. Nggak oke banget misalnya. Tuh tadi almost kena stop loss. Ini kalau candle M1-nya close dari sih masih ada harapan dia untuk lanjut turun. Coba kita lihat yang JJ mantul dia di main kuat ya. Ini juga bagus soalnya JJ nih kalau untuk buy ya tadi ya. Dia ada di demand kuat. Jadi kalau dia turun lagi kan, kadang si gol gitu, pergerakannya gila. Kalau dia break ini lagi sih bakal lanjut turun nih. Yang previous M30-nya. Kalau dia break lagi. Betul Bro Andy, kita lagi sell tadi. Tadi kita sell di sini pas. Jadi kalau mau sell sekarang juga ya masih masuk sih. Tapi tunggu ini aja, tunggu H1 close aja kalau mau. JJ itu bagusnya sekarang buy, bukan sell. Kalau lo sell sekarang nanti lo bisa kehilangan duit banyak. Karena kenapa? Itu kan JJ kan dia udah di key zone demand-nya di sini. Ini kan demand key zone ini yang tadi kita share di grup. Jadi itu mappingnya itu. Jadi lo perhatiin di situ. Sekarang kan dia ada di zona itunya, key level demand-nya. Tuh. Lo kalau mau sell kayak gini sih gila. Itu lo kalau mau sell di sini. Ini kalau JJ ini bagusnya buy, bukan sell.
Ini ya kayak gini-gini lo perhati loh. Ini kan dia resist kuat. Dan terus kan ini kalau dilihat dari H4 kan ini support kuat. Itu loh. Jadi di mana-mana kalau ada demand kuat itu atau support kuat itu jangan coba-coba sell. Manfaatin buy. Goalnya close coba M30 dia aduh arahnya masih naik turun ini. Mungkin dia nunggu news kali ya. Ini kalau dilihatnya ini JJ kan dia udah bikin tuh demand baru. Nah ini kalau retest di sini nih boleh dicoba nih. Sesuai dengan itunya juga. Analisa overall kita di sini. Tuh pas banget kan. Kalau misalnya dia ada retest di zona demand di bawah boleh tuh di buy itu. Ini di daerah sini kalau mau. Stop lossnya di bawah candle ya ini aja, di bawah supportnya aja tuh. Stop lossnya juga pendek tuh. Oke. Tanya secara ini juga overallnya ini masih masih ini dia masih bullish loh dia. Tuh. Hari ini JJ dia udah retest di D1-nya kan ini nih. Ini kill levelnya nih kalau di D1. Dia udah retest. Ya, makanya kalau ini nanti dia kalau dilihat dari H1-nya ya nunggu dia retest saja. Nanti baru buy. Tapi kalau mau sell ya ampun-ampunan. Kalau mau saya ya mendingan lo nunggu dia tuh close di bawah sini. Tuh. Tapi ini kan agak berat di hari ini dia ngebreak ini. Kemungkinan besar minggu depan baru dia break. Welcome Bro Putra. Tadi Bro Putra juga ada ikut sell. Ya, gold tadi. Sebenarnya kita sellnya sih masih di harga sekarang sih. Stop loss di atas candle sebelumnya. Harusnya sih bagus ini. Dia lanjut turun. Kalau dilihat dari M1-nya ya bagus. Tuh. Tapi lesi lah ya. Rizky kapan ke gua? Siap-siap. Kalau ada mau ditanya silakan ya guys ya.
Ini kalau dilihat dari H4-nya juga, dia memang dia udah bikin supply, ya kan? Cuma dia retestnya memang dia ngejar atas ini ya. Nih kita nunggu dia pergerakan H4-nya seperti apa. Kalau dia close bullish, dia ke atas. Kalau dia itu body candle-nya close di atas ini, nah ini kemungkinan besar dia bakal lanjut ke atas. Tapi selagi dia nggak close di atas ini ya masih ke bawah dia. Nah bisa-bisa nanti ini dia ngejar ke bawahnya ini loh. Nih. Karena agak aneh dia ke atas dulu, tapi kalau dia nggak ke bawah agak aneh. Karena ini body candle H4 sebelumnya itu dia udah close di bawah support gitu. Nah ini termasuk support kuat kan, yang di sini. Nah ini kan candle, ini kan dia close tuh di bawah tuh. Nah next candle-nya malah dia retest panjang. Nah gini, gold kan gitu sih. Jadi ya gue berharap sih dia akan close kayak gini nanti. Itu paling tidak ya dia 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 sejajar di sini di H4-nya ini nih. Udah ada Bro Putra tadi kita share. Ini H4-nya penentuan ini di current H1-nya. Penentuan dia mau kemana. Kalau dia close bullish kayak gini ya kemungkinan besar ya dia ranging lagi. Atau nanti dia nunggu news buat dia ke atas. Kayak gini gitu. Kalau H4-nya dia begini posisinya. Ini M1-nya nih tidak bagus. Bentar ya guys ya. Iya,
Kalau gue sih menarik untuk di sell sih bro Kevin, tapi ya kita menunggu dulu ini dia lagi ngeritis lagi ke atas atau dia mau nge-break ya previous candle H1-nya. Harusnya sih ke bawah deh, soalnya itu lumayan resist kuat itu. Balik sih ya lah ya. Kita lihat nanti close M15-nya seperti apa. Ini M5-nya lumayan dia merespon. Ini 5 menit ke depan nih krusial nih. Oke, dia break. Belum. Dua pips lagi kena stop loss. Masih suka bingung kalau mau entry bro, sampai supply dan demand-nya langsung gas atau gimana ya. Oke, I'm out. Kalau tunggu konfirmasi takut ketinggalan. Ya itulah karena apa namanya Bro Kevin masih belum terbiasa soal structure market gitu loh. Jadi memang harus sabar begitu dia kayak gitu biasanya cenderung kok kalau misalnya dia di demand atau di supply-nya biasanya kalaupun dia udah misalnya nih di supply ya kan dia merespon di supply-nya. Nah, kenapa kita nunggu konfirmasi? Kalau kita kan nggak tahu kalau misalnya volumenya gede kan bisa aja dia nge-break supply itu. Makanya kan kita sering bilang bahwa mendingan nunggu yang namanya konfirmasi dulu. Kalaupun dia ke bawah lagi, ya kita nunggu. Pasti soalnya suatu harga itu pasti dia akan balik ke atas untuk dia retest. Karena kecuali yang membuat harga itu terus-menerus bisa naik atau turun kan itu volume gede. Tapi ya suatu saat di titik tertentu ya dia harus balik ke harga tertentu lagi. Gitu. Jadi ya jangan pernah takut ketinggalan lah. Yang penting kan maksudnya yang apa namanya nggak kehilangan tuh itu yang paling penting. Wih, kencang dia nih. Gitu ya kayak gini-gini ya. Tadi kan sudah shelter. Nah, ini kan kembali ya dia ini gue jelasin ya. Nah, tadi kan patokan ini Bro Kevin ya, khusus Bro Kevin ya. Tapi yang lain juga bisa. Ini tadi candle M30 ini kan dia strong bearish kan. Nah, kenapa kita harus menunggu ini ya? Kita nggak tahu dia close bearish kayak gini atau enggak. Kalau misalnya dia pas nyentuh di sini, apakah dia merespon ke bawah atau enggak kan kita nggak tahu. Makanya itu namanya kita nunggu konfirmasi. Jadi begitu dia konfirmasi dia ada pin bar bearish kayak gini ya, berarti kita nunggu dia retest. Berarti dia merespon kan di supply ini. Nih di apa namanya di supply ini. Nah, ternyata ini candle ini berarti ya memang dia nggak respect akhirnya kan dia break kan ya sekarang. Gitu. Tadi kita sell di sekitar di angka 5 apa namanya 1975 sekian. Nah, jadi stop loss sekitar 20 pips kurang lebih. Gitu. Jadi harga silakan selalu retest ya. Kalaupun dia langsung ke bawah ya wes. Memang itu bukan strategi kita untuk masuk. Mungkin nggak dikasih gitu. Terkadang kan harga gitu. Kayak misalnya di sini nih di sini ya kan. Nah, ini di sini. Habis dia berikan dia ketinggalan ya. Mungkin bisa aja nih kita ketinggalan ya biarin.
Nah, tapi lihat di next candle-nya kan beberapa jam kemudian nah dia retest tuh. Ya kan retest kan? Nih. Nah, begitu dia retest di sini kan bisa manfaati. Di sini di share. Nah, coba kalau misalnya kita sabar ya sabar ya, dapat. Ya, itu makanya tadi itu yang terjadi dengan sini juga, iya kan? Makanya tadi gue berani sell sama Bro Albert. Ya mungkin berarti ya nggak sesuai dengan trade plan kan? Market berkata lain gitu loh. Kita nggak tahu nih seperti apa nanti ini candlenya seperti apakah apakah dia balik lagi ke range ya kan? Gitu loh. Jadi ya Bro Kevin jangan pernah takut ketinggalan, jangan. Ada banyak opportunity next-nya gitu loh. Itu ya memang sebagai trader sih itu yang perlu dikuasai. Karena terkadang kita ya semua juga merasakan itulah. Kita kadang takut takut ketinggalan gitu loh, takut ini udah bagus ya kan. Tapi kalau misalnya kita gegabah, ya kan gegabah malah justru kita yang keringatan ntar. Tergantung kalau misalnya gini, kalau misalnya lo analisanya di H berapa, misalnya di H1, ya kan? Di H1 ya misalnya ini. Ini kan kita analisa nih H1 nih, nih lihat ya. Ini misalnya di H1 nih, ini ya dia ada bikin supply. Ya udah garis di sini gitu loh. Garis saya di sini, ini supply baru misalnya. Sebelum dia nyampe di titik ini ya udah tunggu aja, nggak usah ngapa-ngapain, tunggu aja sampai dia nyentuh gitu loh. Nah begitu dia nyentuh di sini, nah begini udah nyampe di supply retestnya di sini, ya baru pindah, mau pindah ke mana ke, misalnya, oh iya sorry ini kan di M30. Nah kalau misalnya mau di M30 ya bisa aja gitu loh, bisa aja. Tapi kalau ngomong nunggu juga, misalnya gini, lo udah tandai nih key level supply-nya nih, ya kan lo udah tanda, ya udah begitu lo udah tandai situ, berarti lo pindah ke time frame kecil. Karena pergerakan harga itu akan sama semua di semua time frame, ya gitu. Cuma semakin tinggi time frame-nya kan itu untuk ditembus itu kan semakin susah, kayak gitu. Misalnya M30 kan lebih gede daripada M15. Nah, kalau misalnya dia udah misalnya nih, dia udah nyampe di titik sini nih, di retest supply ini ya pindah ke M15 misalnya gitu loh. Pergerakan apa? Nah, ini kan ini. Nah, ini tanda-tanda kan dia bearish nih. Ya kan pin bar. Begitu dia ada candle kayak gini, kalau misalnya lo sabar nunggu kayak gini ya udah. Begitu dia ada candle kayak gini, next candle-nya bisa langsung sell. Tapi stop loss-nya kayak gini gitu loh. Nih, ya kan? Gitu. Kita kan hanya belajar soal price action karena ya kita bukan yang punya duit gitu yang bikin marketnya pergerakannya seperti apa. Jadi ya tapi overall price action itu strukturnya kan kita bisa pelajari berdasarkan konfirmasi supply and demand, ya kan liquidity zone-nya di mana, key level-nya di mana. Nah, key level itu biasanya bisa dilihat dari H4, D1 gitu-gitu. Jadi jangan pernah takut ketinggalan, jangan pernah takut ketinggalan. Karena harga itu selalu akan di retest gitu loh. Misalnya nih, ini gue jelasin lagi ya. Ini gold masih ya. Ini gue clearin candle nih. Tuh lihatlah harga-harga sini ya kan. Tadi kalau misalnya lo perhatiin di grup, tadi kan aku udah kirim tuh di grup kalau dilihat dari H1-nya. Nah ini deh. Nah, lo lihat tuh. Kan ada beberapa opsi. Kita kasih beberapa opsi. Jadi nah, ya kan kalau misalnya di retest di sini boleh dilihat ini seperti apa pergerakan candlenya. Ya kan tidak harus pas harga itu kan tidak harus pas dengan garis-garis yang kita bikin, tidak harus. Tapi kan kita melihat konfirmasinya misalnya kayak gini. Nah ini kan dia dia kan merespon itu loh supply ini di H1-nya, ya kan. Nah begitu ini candle ini namanya ini fake out nih. Nah ini kan candle fake out nih. Nih itu. Nah begitu ada candle fake out kayak gini berarti kan dia bikin another demand kan.
Nah, kalau udah bikin ada demand ya udah tinggal fokus buy di sini gitu. Ini. Gitu. Jadi ini salah satu tadi yang kita analisa tadi pagi. Nah, ya kan opsi pertamanya jalan gitu loh. Ini opsi pertamanya di sini jalan gitu. Nah, kemungkinan besar nanti setelah dia ke atas bisa aja nanti dia retest lagi ke bawah sini. Kalau misalnya mau cari buy juga boleh banget. Cari di bawah. Gitu loh. Cari di bawah. Ini kan udah ada ini nih. Aku ganti candle lagi. Ini udah ada, dia udah ada demand baru kan. Ini garis aja ini udah. Sebelum nyampe di titik sini, sebelum di retest di sini nggak usah ngapa-ngapain, tinggal nunggu. Gua baik kalau dia retest di situ. Udah itu aja. Nah, kapan mau masuk? Nah, itu ini kan kita H1 ngelihatnya berarti kan kita udah dapat nih zonanya, key level zonanya di sini. Ya udah pindah misalnya M30 seperti apa. Ya kan. Nah, begitu juga dengan kalau misalnya nggak ini terlalu lama ya udah tunggu ini lihat M15 seperti apa pergerakannya. Gitu. Nanti begitu dia nyampe di sini ya bisa aja kemungkinan dia pergerakannya seperti ini. Ini sebelum dia ke atas. Itu aja. Gitu. Nah, ini kalau misalnya di H4-nya ini ke levelnya ini gua gambar nih. Ini. Bagaimana cara menentukan key level? Nah, menentukan key level itu kayak gini, guys. Ini misalnya, ini selalu coba digambar ininya. Ya. Ini kayak gini. Kan dia udah bikin ini, ya kan? Dia udah bikin dia break ya, terus dia retest. Terus dia break, dia retest, dia break. Nah, kemungkinan besar juga di sini kan dia udah retest kan, bisa aja dia langsung ke atas ya gini. Gitu. Nah, key level itu selalu dia di retestnya itu di daerah retest. Di daerah retest di mana? Nah, ini key level nih, ini key level. Ini key level. Kan? Kalau dia retest di sini ya hajar baik, tapi dia nggak kasih kan. Nah, tapi ini kan ada banyak yang belum di retest. Nah, suatu saat pasti dia akan retest di sini di daerah sini. Karena kenapa dia harganya naik ya karena ada peperangan Israel sama Hamas kan. Jadi ada banyak pemain besar ya ngumpulin harga dulu ngebuy terus kayak gitu loh. Nah, ini kan key level. Nah, tandain aja nih ini key level ini tandain aja deh ini key level gitu. Nah, ini key level. Nah, ini kemarin yang kita share nih. Ini key level yang kita share kemarin nih. Langsung mantul ya ke bawah. Cuma dia retest di sini kemarin kan di jam 6 sore. Biasanya kan kita di jam 6 sore kan kita lagi nggak di trade room kan. Gitu. Nah, begitu dia retest dia tuh coba lihat dia aja ke atas tuh langsung mantul. Begitu. Nah, kalau misalnya untuk mau cari sell untuk untuk ada rencana untuk sell gold lagi ya. Ya tergantung candle yang dihadirkan seperti apa gitu loh. Jadi kita nggak bisa bikin rencananya kapan. Tapi baru kita bisa bikin rencana sell itu setelah dia bikin struktur baru, dia bikin supply baru gitu loh. Sebelum itu dia bikin ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya nih, ya kan kita harus lihat dulu nih. Apakah di M15 ya kita lihat M15 kan dia nggak ada supply baru dia bikin kan. Gitu. Jadi ya nggak ada rencana sell dulu. Biarin aja harga dulu bergerak. Kita sabar nunggu momen kita kalau mau cari sell. Itu selagi dia belum break ini ya berarti kita masih fokus sell gitu loh. Karena kenapa ini key levelnya kenapa kalau dilihat dari H1-nya ini tuh ya kan sebelum dia break ke sini kan sana kenapa kalau ini bisa aja nanti harganya dia kayak gini loh strukturnya ini satu nih dia break nih terus dia retest kemudian dia break
dia retest, kemungkinan besar dia bisa aja ke bawah kayak gini. Kita nggak tahu. Makanya kalau misalnya dia beri kayak gini, berarti kan dia udah bikin apa namanya structure baru. Yaitu. Jadi dia udah bikin apa namanya, dia udah break resisten high ini gitu loh. Harusnya kalau misalnya dia mau tetap turun, dia nggak boleh nge-break ini. Dia nggak boleh nge-break harga ya 1981 ini. Jadi sebelum itu dia break ya kita harus nunggu momen. Momennya apa? Dia bikin supply baru lagi kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya harga kayak gini dia masih bullish pelan-pelan ya ngapain? Ya kan? Ngapain daripada capek ya udah mendingan kita capek menunggu daripada kita capek menunggu trade dia kemana kalau kita udah masuk. Gitu. Bisa aja harganya kayak gini kan. Karena dia udah naik. Kalau dilihat dari D1-nya kan dia udah ini banget. Ini dia udah di key level. Bisa aja dia ranging di sini dulu sebelum dia naik lagi. Nah, coba lihat, kalau dilihat dari candle ini, tuh daily-nya tuh, ya kan? Nah ini key levelnya tadi, kalau dilihat ini key levelnya. Berarti kalau dia beri candle-candle bearish kayak gini di daily-nya, berarti kemungkinan besar berarti buyer-nya masih in control. Kayak gitu. Kalaupun dia nggak break hari ini, ya bisa aja besok. Kalau misalnya candle-nya kayak gini, pertanda dia bakal lanjut. Ini bullish. Kalau misalnya candle daily-nya close kayak gini ya. Tuh, makanya itu gunanya kita selalu harus juga melihat yang higher time frame-nya. Kayak gitu. Tuh, lihat candle-candle sebelumnya ya kan. Nih, dia dia selama 2 hari ya kan. Dia coba pullback selama 2 hari. Nah, setelah ini di break, ini ke level ini di break, dia lanjut ke atas tuh panjang. Tuh. Nah, sama juga nanti ini kejadian. Ini kalau di break bisa aja langsung panjang nih ke atas nih. Tuh di sini. Coba lihat yang ini ya kan. Ya di bawahnya gitu sama ya kan. Begitu dia break dia langsung tuh. Nah, sama persis nih. Ini boleh dipantau terus loh. Makanya tadi saya bilang, si Jonathan juga udah bilang tadi di London bahwa ini 1982 ini key level ini. Resist key level ini kalau dibikin sih lanjut ke atas sama persis ini. Ini sama persis dengan yang ini tuh, di bawahnya. Ya kan? Karena kenapa ya itu efek perang kan. Tuh guys. Nah, targetnya apa? Ya, kita lihat seperti apa. Misalnya dia break ini 1982 ini kita lihat ini. Targetnya ini sebelah kiri mana? Nah, ini sebelah kiri kan ada supply itu. Ya targetnya di sini dulu di zona ini. Tuh, makanya tadi gua gambar di situ. Kurang lebih di situ. Gitu. Gua lihatnya kayak ada bullish flag, bro. Yes. Memang overallnya kan memang dia bullish kita, bro. Oh ya ya. Iya dia ada beri ini kan strukturnya ya. Kalau dilihat dia udah beri strukturnya. Nah, ini candle yang berapa nih H1? Ini kalau candle H1-nya close di atas trend line yang digambar oleh Bro Sam ini kemungkinan besar lanjut ke atas. Ini ya. Kalau dilihat dari H1-nya ini ini kan trend line-nya kan ini. Nih.
Jadi kayak bendera gitu. Nah, bendera ini di break. Ya, jadi bendera ini di break. Nanti kalau H1-nya ini close, dia bearish, bullish kayak gini, kemungkinan besar dia lanjut ke atas. Saya sepakat dengan Bro Sam. Makanya kalau kita fokus sell, kita harus dia nggak boleh nge-break ini. Kalau misalnya kita fokusnya, dia harusnya ke bawah lagi, kembali ke range-nya. Tapi kalau dia kalau H1-nya kayak gini ya, ini kemungkinan besar lanjut ke atas nih. Kemungkinan besar. Ini juga salah satu inilah strategi lah. Ya kan? Tapi kalau mau cariin peluang lebih besarnya itu setelah dia di break tadi 1982 di sini. Nah, ini benar-benar konfirmasi ini bakal dia lanjut ke atas. Karena kenapa? Ini key level di H1-nya, di daily-nya tuh. Yang tadi barusan gue jelas. Tuh. Karena dia sebelum dia nge-break kayak gini ya kita mesti harus take profit. Kalau misalnya nanti dia candle H1-nya close kayak gini, terus nanti kita buy, ya targetnya dulu, targetnya di sini. Nih misalnya, ini targetnya di sini aja dulu. Lumayan kan 62. Nah, ini lagi ada volume nih. Ini tiba-tiba naik banyak. Oh iya, ini M30-nya udah close ya. Nah, ini cakep juga nih. Cuma kenapa kita harus nunggu 1982 itu tadi? Ya, itu tadi karena kenapa kalau dilihat lagi di M30-nya, karena ini ya, ini kan ada supply nih. Tuh, bisa aja nanti dia merespon ke sini gitu. Makanya kita bilang ini tunggu dia nge-break ini 1982. Tuh. Karena terkadang ya harga gitu. Ini kan market yang trapnya sangat tinggi. Siapa pintar dia menang gitu. Ini berusaha mau nunggu H1 close atau bagaimana nih? Oh, udah masuk. Masuk di close M30-nya ya atau tadi sebelumnya? Oke. Good luck, bro. Good luck. Oke. Nanti ada news sih. Hati-hati aja nanti bro. Soalnya ini ada news nanti di close H ini, di close H1-nya itu. Mungkin arahnya udah benar, tapi ya terkadang kalau dia nanti beritanya dia bagus untuk USD ya dia tarik ke bawah dulu sebelum dia balik ke atas. Hati-hati aja ntar nih. Tuh dia udah turun lagi tuh. Ini kalau gua nanti kalau misalnya kayak gini-gini M1 dia kalau kayak gini sih pasti ya gua udah keluar ya. Tapi ya itu tadi bro Sam stay on your play apa namanya trade plan-nya. Stay. Kalau misalnya punya strategi ya nggak apa-apa, jalankan aja sesuai dengan trade plan-nya. Soalnya kalau ada candle kayak gini pasti dia mau retest dulu sebelum dia naik. Bagusnya itu sih stop loss-nya di situ ya. Kalau tadi masuk bagusnya stop loss-nya di sini. Ini kalau dia beri berarti dia ngejar retest di bawah. Coba lihat M30. Jadi bisa-bisa ini harga ini gold ini bisa-bisa dia ngejar loh. Liquidity grab di atas ini di supply teratas sebelum dia turun.
Karena dia butuh tenaga, sebelum dia turun dia butuh tenaga, dia butuh yang stop loss atau buy sell limit di atas ini sebelum dia lanjut turun. Gitu. Makanya amannya selalu gue bilang amannya bagusnya tunggu close candle di 1982. 82, 70-an lebih kurang lebih lah. Nah, ini M5-nya nih coba dilihat M5-nya dia udah bikin wick panjang. Oke, oke. Salam cuan, bro. Ini kalau dia break lagi ya berarti fix. Dia mau nyentuh yang 1982 lagi. Kalau dia break ini. Coba kita lihat JJ. Nah, JJ ini udah mulai dia retest nih. Boleh nanti juga di buy nih, guys. Nanti kalau dia retest di supply ini boleh di buy. Di gold turun lagi tuh. Nih Bro Samuel nih ada posisi nggak nih? Ini kayaknya yang kemarin itu ya dua minggu lalu yang menang banyak lu ya, yang di buy gold tuh yang dari bawah gile bener itu loh. Tuh itu kemarin buy-nya pas on point banget itu. Gua juga nyesel nggak ngikut kemarin itu. Soalnya gue pas ambil alih tuh yang live zoom itu lo buy ya kan. Kita masih nunggu soalnya waktu itu. Wah kacau bro. Kacau kenapa? Tapi trade gue malah lagi hancur. Aduh, iya ya. Ini hancuran di mana nih? Yang minggu ini atau minggu kemarin? Minggu kemarin ya. Minggu kemarin memang agak berat, soalnya kita kan di pasti low sell ya. Oh iya iya iya. Sama lah, sama. Karena dia di key level kan. Jadi kita apalagi apa ya? Dia bikin gap ya kan. Kita udah mikirnya masa sih harga nggak turun-turun. Ya kan. Akhirnya kita sell terus. Walaupun stop lossnya kecil, tapi lama-lama kan kebanyakan kita open trade ya udah. Lama-lama lama-lama tekor bandar namanya. Anjir, anjir. Ya. Tapi satu hal yang gue pelajari kemarin yang di gap itu waktu lo buy kan waktu itu kan lo buy. Satu hal yang gue pelajari itu selama ini ya ada di pikiran gue itu kalau dia bikin gap itu selalu ditutup hari itu juga maksudnya gitu loh. Jadi gue agak kena banyak di situ.
Jadi begitu ada candle-candle bearish, gua sell. Ternyata dia biang di atas nih. Ini gua kasih lihat ya. Oh, di sini nggak kelihatan. Coba gua lihat ya. Ini gap yang sini loh, bro. Ini yang paling bawah ini. Kan dia bikin gap tuh. Ini otak gua itu udah, ini nih gua mau sell ini. Pas dia bikin gini udah, otak gua udah fokus sell. Tapi lihat aja tuh. Kan gila. Oh iya ya, Bro Putra ya. Ya gitu. Jadi jam terbang kita untuk masalah gap-gapan itu belum, tapi kita udah pikirannya itu kita udah, ini udah bikin gap pasti ketutup. Karena memang mostly sih sebenarnya mostly dia akan tutup gap. Tapi mungkin karena ini candle ini terjadi pas di saat perang, itu kan hari kedua perang kan kalau nggak salah. Kayak gitu. Soalnya perang itu kan tercetus kalau nggak salah Jumat malam atau Sabtu ya. Sabtu. Ini pokoknya ini nah. Nah, ini betul. Sabtunya hari Seninnya dia udah bikin kayak gini. Gitu loh. Udah gitu pas banget lagi dia udah di ini di supply key level. Tuh. Nah, makanya kemarin kan si Bro Samuel tuh nge-buy tuh dari sini tuh pas dia ada tanda-tanda tuh. Jadi di sini juga gue nyeselnya di kenapa nggak buy. Kalau dilihat dari ininya lagi ya, lower time frame-nya. Nih. Kemarin gue ingat persis tuh Bro Samuel itu masuk di sini. Gue ingat persis di sini. Tuh, tuh profitnya tuh ambil 1K tuh. Apalagi kalau lu hold lagi gila banget ya kan. Gue nggak persis. Soalnya kemarin gue dalam hati kecil gue pengen masuk gitu, tapi enggak. Soalnya waktu itu hari Jumat masalahnya. Gue takut kena candle hari Jumat. Nah gitu. Tapi itulah udah kelewat jadi pelajaran. Nah dia aja seninya bikin kayak gini. Nah gini coba lihat tuh candle kayak gini tuh. Ini yang goal kita masih ini dulu ya biarin aja soalnya dia masih naik turun biarin aja kita lagi review dulu nih yang sebelumnya. Ini kemarin gue masuk di sini bro Sam. Ya kan udah gitu gue hold karena gue yakin ini dia bakal turun lagi paling tidak gue targetnya di sini gitu. Kampret dia ngebreak di satu candle kayak gini ya kan dia bikin kayak gini lagi gue coba lagi di sini tuh gue coba lagi di sini. Ternyata candlenya nggak nutup karena ya ini masih ya ini masih momen-momennya perang itu panas Israel yang Hamas jadi ya mungkin gara-gara itu jadi dia nggak ketutup. Tapi suatu saat candle gap-gap kayak gini pasti ketutup. Nanti kalau misalnya udah reda ini masalah perang Hamas saya pasti ini candle bakal ke bawah. Makanya nanti ke depannya kita harus fokus sell nih titik-titik ini nih. Kalau dia udah mulai nyampe di zona ini blok order ini ya ini bisa pantau buah buah sell itu di hall itu hall panjang-panjang itu bisa menang banyak di sini. Tapi sekarang masih apa namanya itu masih 50-50 karena kenapa dia udah jalan setengah harga gitu loh. Kalau dilihat dari mollinya juga dia udah break tuh. Jadi kemungkinan besar dia udah break kayak gini, kemungkinan besar dia retest dulu ke bawah sebelum dia nanti lanjut naik di bulan November. Dia untuk apa namanya itu ngejar harga yang paling atas ini. Secara monthly ya. Tuh. Oh, balik lagi dia ke atas. Ini kayaknya Brosam tadi yang udah baik udah kena stop loss B-nya tuh kalau tadi itu. Nah gitulah gol kadang-kadang gitu.
Ya sudah kenal bro, tunggu break di 1. Yes, sepakat sepakat. Apalagi nanti ada news ini. Ini kalau H1-nya close kayak gini, kemungkinan besar dia lanjut ke atas. Tapi karena ada news, kalau newsnya positif untuk USD, berarti harganya dia bakal kayak gini. Ini ingat ya nih. Kalau newsnya positif untuk USD ya. Tapi kalau jelek, kalau negatif, berarti dia ke bawah dulu bentar sampai di sini paling. Jadi opsinya ada 2 ya guys ya. Ini 1 dan kedua. H4-nya nggak punya bottom. Let's see. Betul. Nah, justru kalau nggak ada bottom-bottom kayak gini bagus. Berarti dia tipu-tipu. Ini fake out namanya. Candle fake out. Ini candle fake out nih. Jadi dia bakal lanjut ke atas. Jadi kalau misalnya nanti newsnya positif untuk USD, berarti dia bakal ya menurut gua ya dia bakal retest panjang ke sini. Tapi kalau dia negatif ya mungkin dia retest dikit doang. Ini di sini. Jam 9 pas nih. Ini 13 Mei lagi. Ya new home salesnya September. Terus nanti ada disusul lagi nanti di jam berapa itu? Di setengah jam kemudian. Jadi ada 2 yang bintang 3 nih. Ada 2 news bintang 3. Ini belakangan Zoom kita makin sepi ya. Tadi di London berapa orang doang ya? 6 ya kalau nggak salah ya. Ini New York juga cuma ini bertujuh nih semuanya. Bro Jonathan nanti gabung telat kayaknya karena dia ada acara komsel. Nah, ada juga nanti kan ada interest rate decision. Ini. Tapi biasanya ini efeknya nggak terlalu gede buat USD. Kecuali yang transaksi yang itu ya mata uang Kanada ya. Well, dia udah break. Kemungkinan besar dia akan lanjut ke atas nih.
Wow. Ini sebenarnya kalau nggak ada news ini, kalau dia break lagi ini boleh di-buy sebenarnya. Kalau nggak ada news itu di 10 menit ke depan. Tapi kira ada news ya jangan dulu. Mendingan newsnya kita ini dulu tunggu dia rilis. Tapi bagi yang berani-berani kehilangan duit dicoba. Tapi gue nggak rekomendasi. Berarti Bro Samuel ini minggu ini berarti minggu mesti hati-hati lah ya. Minggu hati-hati. Soalnya biasanya kalau kita udah kena, kalau kita lagi ngehits hard time itu biasanya PD kita agak sedikit berkurang jauh. Begitu. Jadi kita harus memulai dari ini lagi, dari awal lagi untuk membangun PD-nya gitu loh. Soalnya kalau itu kejadian biasanya udah PD kita hancur bener itu. Nah, untuk ngebangun itu lagi ya pelan-pelan lagi pakai lot kecil. Si guys, dia break ya lumayan 10 pips kalau ada yang mau masuk. Even yang udah ini aja disiplinnya udah tinggi kayak Donvo kemarin kan kehilangan duit hampir 80.000 USD. Apalah kita yang disiplinnya belum terlalu selevel dia ya kan. Selevel dia aja kehilangan itu dia langsung break loh. Dia take break loh. Hampir hampir sekarang dia belum ada itu, dia belum ada live lagi dia kayaknya. Dia take break seminggu kayaknya itu. Downfall. Wow. Ini lanjut ke atas nih guys. Nunggu news saja ya. Ini saran gua ya. Ini hanya saran karena buy dan sell kalian yang pencet. Mendingan kita kehilangan momen. Nanti kalaupun dia ke atas kita nunggu nanti dia retest saja guys. Kalaupun kita ketinggalan seperti yang tadi Bro Kevin tanya takut ketinggalan nggak apa-apa itu oke biarin aja kita ketinggalan. Pasti nanti ada next opportunity untuk kita hajar bareng gitu. Biasanya kalau dia udah beri kayak gini biasanya dia ke atas. Ini kan ada supply nih. Nah, ini kemungkinan besar nanti mungkin kalau bisa dia udah nyentuh ini dia ke bawah. Ya kan? Tujuh menit lagi guys. Ini live streaming gua udah stop dulu nih gara-gara jaringan gua nggak oke. Jadi udah jarang live streaming. Sayang sekali guys. Udah 2 minggu nih begitu gua buka live streamingnya dia mandek-mandek gitu suaranya kayak stop, 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 stop. Nggak enak banget. Nah ini ya guys ya yang kemarin kita live trade di Zoom bareng Bro Jonathan. Ini gue udah upload di ini ya. Gue udah upload di ini gue di channel YouTube gue di video ini.
bisa ditonton daripada file yang dikirim di grup Protem. Boleh di subscribe ya guys ya bagi yang belum ya. Karena gue lagi nyari cara nih buat ini. Gue bisa balik lagi live streaming. Oh ya, si Donvo ada live di hari ini. Kalau ada yang mau ditanya silakan ya guys ya. Itu butuh waktu Bro Roy. Untuk ketemu formulanya sesuai dengan strategi kita dan gaya kita itu butuh waktu memang. Betul memang gitu. Terkadang kalau misalnya kita udah nemu nih dikit ya kan, misalnya udah jalan beberapa kali, biasanya gitu. Travel yang kita misalnya udah jalan 3-4 kali, udah mulai pede kita naik. Tapi tiba-tiba di next scan di next chance kita ngikut pola yang sama, travel yang sama, itu ngehit stop loss. Nah di situ kita lagi diturunkan ya kan, habis dinaikin diturunkan lagi gitu. Jadi ya sama kayak si Bro tadi ya, itu si Bro Samuel tadi kan 2 minggu yang lalu dia lagi berat. Ya sama. Sebelum itu juga dia kalau udah ngehit apa namanya, dia udah bayinya dapat momen bagus. Tapi di next minggunya itu dituruni lagi tuh PD-nya tuh buy market. Itu dah itu sama, semua juga sama. Trader itu yang tadi gua cerita si Donho aja yang disiplinnya tinggi, ya strateginya juga kan nggak 100% dia itu kan. Buktinya itu profit udah dikumpulin sebulan katanya hancur dalam satu trade 78.000 USD. Sama, even dia sepro dia aja dia bisa gitu loh kejadian kayak gitu. Cuma kan ya kalau misalnya kita udah percaya dengan strategi kita, ya it's okay, itu kan pasti, itu sesuatu yang pasti. Loss itu kan sesuatu yang pasti akan terjadi. 3 hari ini gue dihajar market mulu. Oh iya ya. Nah, kalau dihajar market itu jangan paksa. Apalagi kan kalau gue nih ya, lihat Bro Roy ini kan terlalu banyak pakai yang M15 gitu loh. Padahal M15 itu dicek untuk kita entry. Tapi patokannya tetap di level di HH4 ya H1 gitu loh. Jadi kalau misalnya di H4-nya dia udah harga udah nyampe di demand-nya atau supply-nya, ya di situ baru masuk yang namanya M15. M15 itu kan time frame-nya kan kecil, jadi mudah di break support dan resistennya. Jadi makanya patokannya tetap higher time frame. Misalnya higher time frame daily-nya, lo gambarin dah itu supply demand-nya di mana, atau H4. H4 at least lah itu H1 lah, H1. H1 kan lumayan strong lah. Gitu loh. Tapi kalau misalnya lo cari apa supply demand di M di M15 itu menurut gue sih kurang oke. Karena kenapa? Itu kan candle yang mudah ditembus. Kayak gitu. Nah, udah gitu kan kita sekarang kan di Fortem kan. Sejak gua gabung kan kita udah lebih konsisten kan kirim analisa. Ya gua berharap sih Bro Roy bisa belajar dari situ, key level di situ. Jadi begitu nyampe di key level yang kita udah gambarin, Bro Roy sebenarnya bisa ngikutin itu gitu loh. Dan semua juga teman-teman yang di sini yang di Fortem boleh kok ngikut situ. Cuma terkadang kita ini karena kalau di depan market kan tangannya gatel gitu. Anehnya pas di entry dia jalan aja. Ya gitulah. Kayak kayak ini ya, kayak dunia ini melawan track kita gitu loh.
30 second. Oh iya, thank you udah di reminder bro. Balik lagi dulu nih. Kita nunggu news 3 ini ya. Udah males hari ini. Oh ya bagus loh kalau gitu. Kalau udah capek kan bagus. Istirahat gitu loh. Oke, newsnya. Belum keluar lagi newsnya ini. Home salesnya baru diketik kali sama yang ini. Oh iya, positif buat USD guys. Tuh, kemungkinan dia retest panjang sebelum dia naik lagi. Ini boleh nih Bro Sam, Bro Samuel ya kan. Bro Roy kalau gitu jangan dulu. Pantau aja dulu. Besok lanjut ya. Ini kalau dilihat dari candlenya ini ya. Boleh nih. Cari buy kita. Nah, ini kan supply nih, supply terdekatnya nih. Kalau misalnya ada buy yang sebelum nyampe di zona demand ini ya hati-hati aja soalnya ini stop loss-nya bakal panjang. Ya kan, apalagi dia kan beritanya kan positif buat USD, jadi pasti harga di bawah turun dulu. Hati-hati guys, jaga risk. Ini sih dia breaknya oke banget loh. Ini H1 udah di break kan dia close di atas ini. Di apa namanya key level resistance kita ini. Ini key level nih. Tuh. Oh ada sale ya bro ya, good good good. Ini TP-nya jangan panjang-panjang bro, nanti takutnya lo dihajar lagi dia naik soalnya ini lagi strong bullish. Kalau misalnya lo ada sale ya amankan dulu separuh atau lebih. Welcome bro Charlie. Tadi kalau lo udah masuk berarti sekitar berapa pips tuh? Udah 18. Ya 20 pips lah, mantap lah kalau dikasih. Bro Putra. Agak lawan arus makanya nggak serius, oke okay. Selagi lo jaga risk, harusnya sih lo udah amankan ini. Karena lo jangan ngelawan arus. Lebih baik amankan guys, 10 pips kurang lebih karena ngelawan arah kan. Kalau dikasih turun lagi ya itu namanya bonus. Porto aman hari ini bro Yaro. Hari ini gue nggak banyak trade bro. Tadi gue trade bersama Bro Sam dan ngehit stop loss karena 20 pips.
Jadi ya so far aman. Nah ini mungkin nanti gue cari buy nih. Ngelihat pergerakan candle seperti apa. Gue mau nunggu M15-nya. Seperti apa. Nanti kalau dia nyampe di sini gue mau nyicil guys. Nyicil buy. Ya di sini. Stop loss-nya tetap di bawah sini, samain. Jadi nanti kalau misalnya di sini gue masuk sekitar ya lot itu dulu loh. 1/4 lot. Ini retest panjang gara-gara berita USD-nya bagus. Positif. Gimana Bro Charlie, ada trade hari ini nggak? Wih, udah langsung di situ dia. Gua nggak langsung masuk ya guys ya. Gua nunggu dulu pergerakan candle-nya di sini seperti apa. Soalnya ini beritanya kan jangan dilawan dulu. Siapa tahu dikasih harga yang bawah. Oke Bro Roy, bye-bye. Ya gitulah Bro Putra. Terkadang harga gitu ya. Tahu gitu ya, tahu.com gitu ya, tahu.com. Ini di sini gue mau coba deh. Apa itu? Ini di sini nih. Katakan atas. Gue udah coba masuk ya guys ya. Hai masuk. Udah masuk di sini ya guys ya. Stop lossnya di bawah candle yang satunya tadi. Jaga risk, jaga risk. Gua tadi masuk di 1978, 1978, 7840. Yes, stop lossnya di bawah sini sekitar 22 pips. Karena kenapa guys? Dia udah nyentuh yang daerah ini. Daerah retestnya ini. Lo nyari sell ya bro Samuel? Oke bro.
Nah, pas banget kan dia nyentuh itu tadi di zona yang kita tandain tuh. Ya mudah-mudahan sih, mudah-mudahan dikasih ke atas. Oh, dia ke bawah lagi. Harusnya sih lanjut ke atas, soalnya dia udah break di levelnya tadi kan, resistnya itu. Iya sih, hati-hati daily flip. Cuma menurut gue gitu, karena beritanya bagus gue sih, makanya dia harga sesuai dengan yang kita prediksi tadi. Dia ngerites panjang kalau misalnya dia bagus beritanya buat USD. Hati-hati ya guys ya, jaga risk. Gue baru masuk yang seperempat lot, seperempat lot gue biasa. Karena gue masih ngeri, karena ini kan ada newsnya nih, positif kan newsnya, jadi ya mesti hati-hati. Ini stop loss gue pas banget di bawah candle ini. Kalau dia beri candle yang itu ya, berarti gue out lagi. 20 pips lagi. Masih ada senjata gue sekali lagi. Yes, out guys. Bro Samuel udah jadi sell tadi atau masih mantau? Hati-hati daily, floating 40 pips. Yes. Hati-hati juga kalau misalnya udah ini mendingan amankan bro. Karena ini kalau dilihat dari H4-nya kan ya dia udah nge-retest tuh. Di demand H4-nya dia udah nge-retest soalnya. Ini candle-candle bakal lanjut ke atas ini. Cuma karena news tadi itu makanya dia lebih pullback jauhnya itu terjadi. Mendingan bungkus aja dulu, amankan. Biar PD-nya naik lagi ya kan. Terus apalagi dia udah nge-retest di itu kan di candle H1 sebelumnya tuh pas dia candle ini nih tuh dia udah langsung ke atas lagi. Hati-hati sih. Kayaknya gue mau masuk lagi deh ini. Tapi better deh, better nunggu M15 yang close. TP tapi udah stop loss aja oke. Okay. Cuma candle kayak gini biasanya kalau dia ke atas retestnya juga panjang bro. Jadi menurut gue sih mending amankan aja paling tidak kan 80%. Sayang nanti udah 40 pips kalau nggak diamankan. Soalnya kalau di market-market biasa biasanya 40 pips itu kok susahnya minta ampun. Dia pikir
Ini yang forex and gold ini bagus loh dia loh. Ya, jadi dia lagi live trade terus setiap hari FT FTMO Pak 50 k. Ini sekarang profitnya udah 7.000 bulan ini. Ini dia sih konsisten banget, lihat aja dari ini. Ini gue selalu juga lihat kadang-kadang. Tuh, dari Maret dia 3,2, ya kan. Ini ini dia bulan ini kayak milestone nih, udah 7.000 gara-gara perang nih. Ini bagus dia nih. Dia pakai M1 banyakan. M1, M5. Tapi dia konsisten banget dari segi lotnya. 0,05. Tapi dia buka buka itunya, buka posisinya juga banyak. Puluhan kadang. M15-nya udah close ya. Close very strong. Mungkin gua nunggu paling bawah kayaknya. Lift dulu bro ya. Bro Yaro, oke bro Putra. Bye bye bro. Bye bye. You're welcome. Udah profit lah ya hari ini bro Putra. Oke bro Erik. Oh iya nggak berasa ya, kita udah hampir sejam lebih loh, sejam setengah. Nggak berasa. Oke bro, nanti kita akhiri live streamnya nanti sekitar jam 9.30 ya. Ini tinggal berempat aja nih. Tinggal bro Samuel, bro Sam, dan bro Albert. Salam cuan bagi bro Samuel, bro Albert juga. Tadi ada sel nggak bro Albert? Belum ada bro ya, oke. It's okay. Baru yang awal aja, oke bareng kok. Kita bareng tadi. Bareng-bareng lossnya. Gila ya, harganya udah turun jauh ya. Wow, 100 pip. Amazing. Serem bro, go. Iya, seram bro. Bro Kevin, direct message. Oke. Ini sampai harga 1963 lah ya. 1963, berarti 1963. Oh. Tadi ini candle yang H4. Oh, yang ini ya. Di bawah sini ya.
Tapi hati-hati soalnya dia udah ada demand di dalam demand. Ini kan dia udah ada demand di sini, terus dia bikin demand baru. Makanya kan mungkin besar dia nembusinnya nggak susah sih, menurut gua ya. Ini agak susah. Nah itu candlenya nih, itu candle M1-nya muncul kayak gitu lagi. Nih guys, candle M1-nya muncul kayak gitu. Gua coba balik lagi ya. Guys, jangan ngikut kalau nggak ini. Hati-hati, gue mau balik lagi. Empat. Stop loss-nya di 74, 1974. Let's see lah ya, seperti apa. Inilah strike gue. Kalau kena stop loss lagi berarti ini bad day buat gua. Betul, ini kan dia lagi ini kan retest di zona supply-nya kan. Zona demand kan. Ini kalau dilihat dari H4-nya kan dia udah mulai kena kan. Udah kena demand-nya nih, ya kan. Karena menurut gua dia turun itu gara-gara dia kan ini beritanya kan bagus buat USD. Gitu. Makanya dia turun panjang begitu. Kalau dilihat juga dari H4-nya itu tadi previous candle-nya kan dia close strong bearish kan. Jadi mungkin dia bereaksi sebelum dia ini kan ada supply juga di sini. Supply gedenya tapi ya secara body candle ya dia pasti sini. Nah, secara block ordernya dia kalau udah retest di block ordernya nih. Di H4 ini ya. Tuh. Jadi makanya dia ke bawah dulu, retest panjang. Makanya gua kalau misalnya dia hit stop loss terus ya gua nunggu dia lebih bawah lagi, nanti gua buy lagi. Tapi harusnya sih dia nembus sini lagi udah agak-agak berat sih menurut gua ya. Karena dia kalau dilihat dari strukturnya dia udah break structure ya ininya, side lainnya ini. Tapi ya kita nggak tahu soalnya ini M1. Ini hanya ini gue ya guys ya. Ini hanya strategi gua, makanya gua masuk di situ. Secara M15 saya juga nggak oke, ya. Jadi gua hanya patokannya tadi di ini termasuk dan terutama ini H4-nya nih. Patokan gua terutama H4 ini. Ya. Em, Block order itu kalau di yang kita pelajari di sini itu sama kayak supply, demand itu block order namanya. Cuma kan kalau di ini kan dia nggak ada supply, apa namanya dia nggak ada eh, apa namanya di titik-titik paling atas lah dia. Tuh nanti kalau misalnya ini block order agak-agak inilah jangan jangan kacau pikiran. Gua jelasinnya itu dulu aja dulu supply dan demand. Itu supply and demand itu sama dengan block order kok bisa dibilang. Hmm. Hmm.
Ini Thailand ini guys. Ada yang ngerti nggak bahasa Thailand di sini? Oke Bro Sam, bye-bye. Ini bentar lagi juga kita close kok ini. Thank you and good luck. Ada yang punya link Ibu Kojo gak ya? E-book yang mana ya? Kalau ini boleh Bro, itu Bro Kevin kemarin kan si Bro Jonathan tuh ada kirim apa namanya itu nomor HP baru adminnya dia. Nah itu boleh tuh diminta yang ke situ tuh. Betul 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 betul. Nah kemarin kan dia ada tuh kirim tuh admin baru tuh. Nah nanti itu boleh tuh diminta ke admin. Kalau nggak salah gua ada nggak ya? Coba gua cek deh punya gua ada nggak ya? Webinar. Oh ini udah expire ini. Yang gua punya udah expire linknya nih. Soalnya waktu itu gua nggak download, gua hanya simpel link ininya itu Google Drive-nya guys. Coba nanti gua minta juga ya kalau ini. Tapi alangkah baiknya kalau boleh itu ya minta sama adminnya ya.
Oke guys, udah jam 9.30 dan bagi yang udah trade, good luck, salam cuan. Yang posisi gue tadi masih gue hold. Jadi gue pantau lewat HP atau lewat, nanti gue masih nunggu market sampai jam 11. Ya, nanti kita lanjut di chat. Oke guys, thank you. Thank you untuk Bro Albert, Bro Kevin, dan Bro Samuel. Bye-bye guys. Thank you, thank you.